Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, semoga wae fokus ngaji. Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. Kaya saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kuali gitu. Jadi balik syahid mingkumul qaim yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sampai apa? Al-qaulu salisu laras nih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga itu ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun iku Fatihah. Iwa dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Berarti otomatis Fatihah itu awwaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa wae iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun te pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awwalima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa wae. Wa qulu dalika wis kabehane mengkono-kono kabeh kula yasbutu ora tetep apa dalil min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalik min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalik bi anna ma'na awwalima kelawan makna sak temene kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hadfi min ing atase mbuang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabi'in ngendikan awwaluma nazala kadza maknane napa ay min awwalima nazala ala hadfi min ing atase buang napa min ay min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa mah. Carane nakwil sepundi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sing sitok muni kada awailu makhsusatun ay hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Makkah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bil Madinah te ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wa qila lan tidhawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ing Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fil qital ing dalem bab perang iku udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Awaluma nazala fi sya'nil khamri tapi iki kubam nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turana apa surat fiha kang iku tetep dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma te kawitane perkara nazalat kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kulla ajidu fi ma ufiya ilayya muharraman. Wabil Madinah yang ila Madinah innama harrama alaikum maita. Ini ku ayat innama harrama alaikum maita. Terus kalau terangkan ini penting sekali sing tergantian pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala. Napa awaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jenengan angen-angen gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tafsiruni zamiluni. Seperti yang saya terangkan kemarin, domir jama' itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhatab jama' apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhatabah mufradah. Tapi ini pakai apa?
zamiluni berarti pakai apa? Domir jamak mukhatab bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah. Yaitu beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25 tahun. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama diceritani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing nderekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga tiba berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh kompromi. Misalnya ana wong kultus Kang Ali itu Kiai Damara, maksudnya Kiai apa jodaran Kiai alternatif kok dukun gitu. Misalnya Hamdan itu Kiai, ya sudah Kiai desa, pokoknya ditambahi dhewe lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau. Jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibakukan itu era Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa? Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir termasuk minas sabiqinal awwalin dan beliau meyakini itu ya ayyuhal mudaththir. Terus ada yang ngendikan lagi Fatihah juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cangkem Elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sik apa niat sik? Qiyam. Ngadeg riyen. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat jenenge ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga, tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune salat. Berarti dhisik iki. Ya, saiki misale ki niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat lak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darani niat kok bisa muktaronan bi fi'lihi. Dadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya enak goblok gak mikir. Ora kok ya. Wong dhisik ora tau ana jawaban di sini nomor 1 orang ya baik-baik saja. Kenapa itu kamu masalahkan? Itu paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Mulane Dewi Imam Ghazali, beliau punya riwayat gini. Kalau setuju dengan riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, kok dadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok men. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok. Jenengan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong iki ngomong begini.
Ya sembara. Tanya itu kan penting. Terus dijawab, omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Mulai kebakaran takok alamat. Saya lagi jawab, mulai kebakaran kok takok alamat. Iya, saya ini sementing sholat itu para pangeran dengan melafadzkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya takyin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunat, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti rukunnya dia budi gak niat gak ngaduk. Ini sholat yang kurang penggawean tuh kira-kira. Lalu inna minal ilmi belajar. Sebagian ilmu jadi melane apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas. Pola terus akan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, agak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan Adam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Muhammad. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru, pokoknya seru. Ya sekarang kalau dari kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus ditakoki terus nabeni sapa? Wong ning swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabeni sopo wong ning swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anak bisa gawe bina. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu itu no. Lah itu jadi kompromi, kenapa? Ya, akhirnya mau. Misalnya mau kiasi mau, dong ya. Nah, itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini, paham ya? Kalau ada polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti ini. Sehingga kita ini, coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini, wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah, benda itu kan. Nabi Adam. Kalau yang turunan Nabi Muhammad kan habaib gitu. Enggak, ini saya cerita. Nah itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Nah, sampai semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Tapi ujungnya ini habaib gak level gitu. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah. Kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah. Karena dzurriyyatu Adam pernah habis kecuali yang 80 ya jari ini 80 aku udah tahu ngecek. Pokoknya ini riwayat itu jadi apa? 80. Oh takon. Musok tenang. Ini manifest iya. Iku 80 penumpangnya pesak kru dewa apa? Oh cangkem elek ngono. Ora paham takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Kacau.
kalau suwon gitu, jangan buat ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri itu ingin paham. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda binafsi itu aturannya Rasulullah bukan aturannya Gus Ba, itu aturan Rasulullah ibda binafsi. Sekarang tuh banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak bagus. Bukan karena saya marah, enggak. Itu etikanya Rasul ibda binafsi semua dimantap. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi gitu. Kalau Nabi ngendikan mesti pengumumannya istan sitin nas. Coba Abu Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali wasyahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan yang tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Paham? Jadi ini apa? Supaya clear ya jadi loh. Nah, itu santri kadang kata yang milenial, dia ini ngaji main motor, orang mikirnya paham tau kan? Diamu itu muhibbin, diamu itu rapopo. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi di semua kebaikan, Nabi ngendikan apa ibda binafsi, diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya itu tadi fokus. Saya andaikan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya mau 20% berarti goblok gitu. Nak benernya mau 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menusuk. Mosok goblok kok nanti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan wajar tetap kacek 10% yo guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya. Jika saya baca kitab di mana-mana itu wong mirip gue sampai Mbah Mun saingi Hamdani ini kan enteng maksudnya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya merah. Halamannya ora robar tak kok kotak kowe ngaji ke bak digom. Terus kok nek majelis takok, halaman piro? Malah kadang ketemu kancane takok, "Saya kei nomor WA." Cocok kanjinan yang pundi kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan. Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level. Golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok itu ala syekh, murid yang baca di depan guru. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya pede, beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede, percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu setelah ajari ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya judu. Ya kasus ya. Bangun baca lam tarodaman, kamu baca lam tardiman, kan kacau ini kan gak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh GR ngalim berarti. Kan gaya, no? Gaya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kiai ibu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya orang yang tahu ngaji kiai dia, bah kalau ada kiai dia nak maknani lawang, walang. Babun itu walang. Protes bahasa ini, kalau gak ada makna itu lawang, Bang. Lah iya, walang seneng lawang. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wabuka. Kiyaine guru. Dadi ora ngamuk tapi guru. Iya, cumpanya tulisannya anduk. Asal wedot iku endok. Endok ku ning makna vegan iku anduk.
Sing repot bumi dadi bom. Wal ardalan bom. Bareng ditulak bumi. Bumi ya. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon dah. Makanya Quran tuh ngendikan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a. Corong Jawa itu ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid. Dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibbin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Jangan dari awal ngaji targetnya soal. Bapak ngaji, bapak kenalan ke kiai ini ngaji ya ngaji saja, tidak usah. Supaya fair kalau kita ingin. Zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sehingga Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Lain Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah mereka berani matur karena kalau Nabi keluar ke publik berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam nggak ada yang berani soal. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat izin. Karena tidak fair kan Nabi di pondok mulang bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah terus assalamualaikum. Kadang lagi dahar assalamualaikum, bayangkan. Lapor rasanya jadi kiai yang tidak berak protes. Ngaji rom jam kesel mulai. Lagi mangan sak puluhan assalamualaikum coba bayangkan. Lah nek kiye salisil bal ora pusing. Lagi pengen jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi pengen jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya nabi, ya. Publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kok pengen blonjo kan orang arah jalur duit karena ngergani pas. Kan juga gak fair keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji. Sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu itu kan enggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham ya? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong ini, supaya apa ya sama-sama enak, apa sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Ya. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disewani, mungkin itu sing goblok kok malah nyoal, malah komplain itu lucu kan? Jadi ini luar biasa menurut saya aturan Islam ini luar biasa. Jadi, karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takok. Nabi, wow kalau ngumpuli bojo kula tapi ra iso insa. Kula kedah sepundi. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah kula utange kathah, ijazah sepundi Nabi. Mulai sing rapayu rabi nggih matur, sing kumpul bojone ra iso inzal yo matur. Ora iso inzal kowe kadang bojo melek piye carane ora roh ora iso inzal coba takono sebabe apa Gus ora roh. Sing paling mungkin sebabe ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbah lah ora roh pokoke. Lha itu araaita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab
di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal huslu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid wotok-wotok. Assalamualaikum. Lha kok waca dhewe ayate aktsaruhum. Mbok ora pati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, "Ara'aitum kadza-wa-kadza?" Terus sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, saya punya masalah ini. Saya punya iskal fikih ini." Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Wong itu yang sugih, nah dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei izin. Nek ana sahabat, ana wong kudus ngono ya keren. Saya sebut yas'aluna kamadza yunfiqu. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takoki carane. Malah ngenes to kiai. Tapi dhisik sahabat itu nak duwe akeh takok. Yas'aluna kamadza yunfiqun. Wong duwe kula kathah, kula kekno sini. Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh to prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini, gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yas'aluna kamadza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, sing perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab. Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu cek urip. Tasih Nabi. Fa fihi ma fajidus. Minangka derekno aku ping rumah wong tuwa. Sehingga punya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas juntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pemenang daerah berjuang gue, berjuang ngambil demo gue kegiatan, gue berjuang gue terus. Gue daerah gue wajib tak haram apa sunat? Jawab, gak jelas. Kayak apa Rasulullah itu? Ya, jadi kalau suwon sangat, pokoknya ngaji tengkulon, ini sesuai aturannya. Kenapa tengriwayat ibadah binafsik summa biman ta'ul. Kita sendiri ya Pak, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Bukan kalau terang normalin. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk semua ini ta'autuhum
Jaro, suma ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum yo tahu, ngaji bisik-bisik yo tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh la ilau. Jaro, a'lantu lahum yo tahu, wa asrartu lahum yo. Lha iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masuk mau kaum ini. Dikandani ra ngantil dipasut ngono mboten. Nabi Nuh akhirnya masuk mau bar 950 tahun dakwah. Wong mergo mau semua metode dijajal. Oh, oke. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka esror. Jadi kalau oleh mutung kalau saya jajal sekian metode. Yo, jadi lailan diprotes wae turu, naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik. Lho ilmu wani dipertanggungjawabno nek publik ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing sultan, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah, tapi misalnya gue oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritain Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan gak sopo. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem. Dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya pun tak kembali Gus Bah itu dulu. Lah itu perlu dicek ning kakak itu. Masalah itu. Perlu dicek tenan to ora itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya turunan Lasem, ya turunan itu. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan, wah ya repot. Ya bener wong Nabi Adam itu manggen teng ndi? India. Nah, kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok moro neraka golek sapa? Alasane kok. Jadi aku takok, alasane mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci enggak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah.
Wong ora ono kuncine rono iku golek sapa sih. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam orang surga. Apa di surga? Mungkin bayi sampean pertama di surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir surga itu loro. Nggih, sing lahir surga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes iku perkara wong wedok. Iku untuk bojo elek ya lara tenan. Mulane kan ade bojo elek protes iku berarti kelakuanmu koyo Kobil. Kobil iku ganteng entuk labuda elek. Sing Habil itu rapati ganteng untuk iklima itu. Jadi kena protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis rasa terusno iku. Tapi iki cerita. Jadi awal ono protes ya urusan terus buat terus kowe. Ya ora ono salah yo menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora rapati tok Kobil apa tok Habil ora. Jadi kalau namung cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalur rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awwalur rasulin fa'athahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru pokoknya. Yo ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misale masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran banget. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja kok. Terus ketika ning bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna no. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, lanjut terus artinya. Ada ulama yang nulis awalur Rasulin Adam itu ya benar. Memang iya. Ada yang nulis awalur Rasulin no. Juga benar. Tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur Rasulin da'a ila tauhid Ibrahim yang benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Apa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya. Ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Mana ning nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane ku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah. Napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu, gitu. Awas nak.
Sini-sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan tuh enggak jelas, sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, mau kula ngambil ilmu Sayyidina Ali. Soale tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuk dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, kok pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak gue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus jadi nanti. Tapi buat tenang, kalau biasa mawon. Ya, jadi jelas ya. Nah, terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Ini nak ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane opo? Walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarep plus cek badi 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemeneh wis ra mulang ngongkonan lho malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe beb. Ora tau mulang santri kon gawe botot ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kulo ambek anak kulo nggih ngoten, anak kandung. Kulo nu niru ilmu bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kulo yen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kulo teng pondok, bocah dorame guyu. Bapak nimbali.
Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari rasido. Tak kok lagi ngono. Guyon lu angel lho, Kak. Seneng ku angel. Wong ora di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ora di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek ana santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok iso seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak tiru. Balik. Jadi nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya untuk hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ya tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya staufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asyadiri, wahada mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wahada mizanul adl, wahada makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lo aku ora sampean, salah aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang kok. Gak ngarang salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan, terus mesra. Kue roh cara aku haram, ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang bisa guyu bojo itu mewah, ya Pak. Oh mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, sangat putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl, wahada mizanul. Kalau setuju, sangat setuju. Kalau mau dong ngerasakno tengah bapak nih, nak tuh badan pondok di balik santri pas guyon ora terus. Saat itu, santri ku serati duit, wong tuane kadang, wong kondisi malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata di wesel, riyen kan kadang santri ra di wesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon, mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale gitu. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu kan enggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pondok musala rokokan. Niku santri ikut liwat join. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang. Ketok wajahe, Mbah. Melayu santri. Ya paham santri lho. Kang jare join. Rokok itu join. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran ki ngoten. Dhisik ora ya rokok sitok iku digo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Kim di MGS. Nah ya Mbah Kim kan rokokan. Santri liwat. Kang nilai korek kan kayak gitu. Bareng di Sumet. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok.
Repot santri dhisik repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung kok nguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri gede kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu model. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turefan, tanpa kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratin mau ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco Gus, bojo iku sepenting kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan. Lho misale sampean nang pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek. Ayo mentolo gak ngajak resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes kan. Pemenang sing dhisik nang pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Oh ngenes kan yakin. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kowe nang pondok mlete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara sing. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita ada. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jadi lanang nuruti haram ya karuan haram. Lanang wedok ini padi-padi
Kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem celek. Sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin ta ora kira-kira. Mun sing luwaneng ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi itu kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar rasul. Kira usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama siapa kalimatnya ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim. Kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya saya Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yosi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus no. Yas awaluma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani. Ayo perang aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul. Terus kowe gowo bojone mesti wae. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi Eropa. Ya ora iso ngono dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi niku ora atas nama agama, atas nama nyolong apa? Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syarat itu yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di.
Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya orang Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non Muslim, terus gue demo. Wah ini non Muslim nangkep Muslim. Ya ukurnya ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non Muslim nangkep Menteri Agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak. Ya ora iso ngono. Iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nak antem ngono. Soalnya orang anak Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tar. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Enggak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah jadi jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede weh. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dia jalan ke santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rada kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, melayune rapati banget. Ngerti, aku nak cara takrib seksi iku. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono, iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, cuma di sini negara hakim. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, ora krungu ya bangetan. Cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu banget. Surat. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Amirul Mukminin, dia kodi ya sing angkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam di sini luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ne tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dene nguasai hukum Islam. Semua ante dene. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi kodi dibendung Sayyidina Ali ngrugekno. Aku pengen dadi kiai nurusi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Dikira ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya kira. Jadi sok ben ning swarga iku sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Jadi oke dari Sidina. Terus bareng Yahudi ditakoki.
Langgele Pak Hakim. Nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil yad. Ketika ra ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nak ra ono seksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Jadi nali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadu surat lihadal Yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sidina Ali ku gak ngamuk ke surat. Sotakta asokta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim itu yang bersidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah. Ini bersidang berpertenan. Siti Nadia santai asokta kamu benar surat. Enggak kira sing parusan. Wah. Dia tatapu musamawati wal ardu gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa, wah wis masuk Islam. Iya aku yo nyolong, ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak seksi kita ora cukup. Wah. Sidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang iku wis seneng pak. Kayak apa Islam itu mengajar? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Sidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gak sapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Lah pedang mesti digawa Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua dia sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang ada. Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Kalau Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi sudah niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat dengan Kanjeng Nabi, itu ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tengene ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli urura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu enggak begitu sih. Jadi sekali-kali Muhammad itu debat, sing kira-kira dekne kelepek-kelepek. Wong Yahudi oke, saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoki lugu Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye? Cara kowe ngalami iku kan yo ngono pangan dhewe ntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita dari sahabat itu kudu sing makili mau cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacok ya perkarane Umar pirsa Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae. Hah, baleni nak ngomong. Jadi, ane kalau bola-balik matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Semua syur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang, santri ini kan juara lah wis ora usah diwarahi wis. Lha umpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung, kok haram.
sing disembelih manusa halal padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis kono pangan kowe. Lah yo nak batangku halal yo pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wagada lika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam itu dibully lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi jenis Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Cari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jam, Bro. Ibnu Zaba'ron itu Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zaba'ron ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Dari Ibnu Zaba'ron saya. La ufad bihannahu. Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zaba'ron ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa akan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya akan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zaba'ron ngerti mesti Muhammad keberatan Isa arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, lha mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan memang yubba. Piye gitu jare. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah, kowe kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate nopo niku. Ah, met-met tenan. Quran di met-met tenan. Ngaji ra tau, apa ora tau, takok pertama. Sampai roh kasihati surat ro'ot ben wong cepet mati. Tambah lama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Diape gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nasu wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi itu, tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalahno wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi dia mental banget. Makanya kata mufasir wa hadza min jali Ibnu Zabaro, ini gobloke Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan enggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan enggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas gitu. Tapi Nabi kan gak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa.
Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia ini nyolong pengurangan Sayyidina Ali. Wong iku critane Sayyidina Ali tindakan. Terus pedang iku ceblok. Pedangnya ceblok Sayyidina Ali perso cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi ini santai, mereka ngerti santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti mana nih. Artinya, yo santai wae. Hebatnya surat sebagai surah itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai atau kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak saya ini cara kula kesinggung Mbak Hamdan ngamuk tenan. Mulane kalau tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Kula sebagai kiai sering dimangkelno. Tapi yo latihan sabar ya ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi dawuh Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang duduk ya wong alim, ketemu yang wujud hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim. Kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo mulane kok sering guyon, koyo kowe ketemu ngayu. Kiai ketemu ngayu arep. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki, ning bab iki. Lah sing repot nak aku ngaji mbek sampean. Teman delok aku ibadah, delok sampean ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kuwi ora aku. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji, itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang di suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa. Ya mahmalnya kayak tadi, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah kaya ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus, muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwan. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca mungkin. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirran apa jarun? Sirran jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya temuin. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan itu ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan di sana. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misana iki ajnabiyah terus melayu diundang. Mas sampe ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nek misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah. Iya, bela demek yo gatal. Tapi guru-guru kita yo tentu ya nak demek gatal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabi. Karena ya mulai dulu IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP dulure bojo. Enggak kan? Ajnabi ya. Tapi secara adat wong IP kan rodok biasa. Itu contoh sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rodok biasa itu cara kadang ya mapak, kadang ya mbok aku jano. Contohnya kok nganti go jano. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek iki contohnya sepeda motor. Wah. Parah
ae. Napas Mbak Yune elek adik ayu. Apa kowe ndonga Mbak Yune mati. Enak ora men. Aja contone aja gonceng mobil. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak Hamdani bahaya. Enak contohnya aja goncengno mobil. Enak goncengno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi elek terus oh coba Yuna adike ayu kan yo ngenes apa. Mulan ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan. Orang muga donga ya Allah ini gimana ini. Nah, tapi Rasulullah niku ini kula cerita. Rasulullah ini kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbak Mun guru-guru kita nabi IP ini ya tidak se-ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya sepeda motor. Karena tadi, terus begitu juga nyun sewu anak konco kula nu ada santri kata putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Kena ngalim nganti ngene gentah kek warai. Nah, ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah iku wong wedok kon wiri. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi dan ini kalau cerita jadi apa? Kowe jauh terus pukul rata sama-sama ajnabi ya. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono pancen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih, ya. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe sinau tenanan. Kowe vokasi ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca apa? Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah ke hijrah, cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki ada putri. Kula nggih biasa misalnya badhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nite unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten apa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan? Wah iki piye ditaleni piye ngonto nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir kok bocah tuh marai. Mobil lu nang dudu calon-calone bagasi ini kan unta. Unta ibil ngono ora bahasa Arab unta. Bakor kamel itu. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel kok kamel ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ditokok gitu terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu ya dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang itu. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalin.
Sehingga asma gelar apa zatin nitokon. Paham ya dengan kitab-kitab asma gelar apa? Zatin nitokon. Ana sing muni zatin nitok, orang yang sabuknya dibelah dua. Yang satu untuk bekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok pepek kiai khusyuk terus, wah ya nak suan ini anak itu juga. Ya maksudnya tidak se ekstrim itu. Maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin nunggu itu nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Pak Abek Nabi kayak aku beda. Beneran kok. Bocah kok GR temen. Mana Abek Nabi kayak aku beda. Betul banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah terus berarti Gus Bak sapa ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono kok. Kok terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Baca takono alim ya Gus. Wah ora usah ditakono. Ya jadi kalau suwon wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yatamuhu illa yakuna napa maitatan satrus. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan badak. Maitah itu apa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam menghalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Aja kaya wong Yahudi mau. Mat, kadang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ora iso, pancen didesain ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawab. Dia jare kowe halal, nang tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong kiai debutan wae kadang nasib apik kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik. Wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iku nyong hukume pangeran. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillah. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak melewati apa batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yojo tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu bikot risat dirumki. Sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus. Cinta, kalau harus mumpung halal. Tidak bisa, harus ada aturannya loh. Ghairu baghi dan bani al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma barik lana fi muslimin. Waj'alna mutawaddina fika mutahabbina fika mutabadilina fika mutanasibina fika ya Allah ya Rabbi ya Rabbi. Azidna ya wa halawata afika wa halawata judika. War'ana ya wa fi aini riayatika wa hifdik. Allahumma ya wa inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qalban wa ta'lumu biha sya'san. Wa taruddu biyal fitana anna ya Rabbil alamin ya Jalil wal malakut ya Jabbar ya Tudda anna al-fitan wa barik lana wa ikhwanina al-muslimin fi ta'limina wa irsadatina waj'al hadhihi ummatan mubarakatan ya Allah wa marhamata habibika Muhammad wa aslih mata habibika Muhammad wa tajawaz mata Muhammad bijahid basyir nadir Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun